Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Trisna dari bisakimia.com. Pada kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang eksoterm dan endoterm ya. Ini materi termokimia. Ya, ini singkat saja penjelasan antar keduanya dan contoh-contohnya apa saja. Pertama-tama biasa kita akan memahami dulu dari beberapa definisi ya, seperti apa itu termokimia. Termokimia itu kan adalah suatu cabang ilmu kimia ya yang mempelajari tentang perubahan-perubahan kalor atau panas yang disertai oleh reaksi-reaksi kimia. Nah, biasanya itu di termokimia ini ada endoterm dan eksoterm. Nah, jadi apa itu endoterm dan eksoterm? Endo, mungkin kita sering dengar endo, exo itu kan keluar ya, endo itu dalam. Term itu maksudnya adalah panas. Nah, makanya ini biasanya endoterm ini panas ke dalam, panasnya masuk, eksoterm ini panasnya keluar. Kita coba pakai penjelasan melalui gambar saja biar lebih gampang. Nah, jadi biasanya itu ada reaksi kimia, itu bisa kita sebut sebagai sistem ya. Jadi sistem yang bekerja. Jadi di luar sistem itu ada lingkungan. Jadi misalnya digambarkan seperti ini ya. Ini untuk endoterm dulu. Ini pada sistem. Sistem ini adalah reaksinya. Nah, di luar ini lingkungan. Itu di luarnya ya, lingkungan. Nah, jadi pada endoterm ini kalor. Jadi kan ini tetap aja intinya itu perpindahan kalornya. Jadi ini kalor, adanya kalor yang masuk ya dari lingkungan pada sistem. Nah, ini dipengaruhi oleh jenis reaksinya bagaimana nanti ya. Kemudian untuk eksoterm di bawahnya sini ya, exo. Nah, sedangkan ini kebalikannya, ini perpindahannya dari sistem keluar, dia panasnya keluar dari sistem, panasnya keluar menuju ke lingkungannya. Nah, jadi jika secara logika kita pikirkan, misalnya ini adalah reaksi yang endoterm. Lalu lingkungan ini misalnya adalah ada tangan kita yang memegang reaksi tersebut. Nah, jadi kalor dari tangan kita masuk, atau istilahnya masuk kepada ini. Jadi apa yang dirasa tangan kita? Tangan kita menjadi dingin. Nah, jadi reaksinya ini dingin ya di tangan kita. Jadi dingin. Kenapa dingin? Karena panasnya dari tangan kita ini masuk kepada sistem tersebut, kepada reaksi tersebut. Makanya biasanya ini kalau endoterm itu biasanya dingin ya, dia lebih dingin. Sebaliknya dengan eksoterm. Misalnya lingkungannya ini ada pada tangan kita. Sistemnya mengeluarkan kalor atau panas. Tangan kita terasa panas karena pada reaksinya ini mengeluarkan panas sehingga terasa panasnya pada tangan kita. Jika digambarkan dengan seperti menggunakan diagram seperti itu, misalnya seperti ini. Nah, ini misalnya ini adalah kalornya ya. Oh iya, yang digunakan itu kita ini simbolnya itu H ya, entalpi. Entalpi itu adalah yang digunakan sebagai satuan ininya apa? Entalpi ini yang digunakan, nah, perubahan kalor yang terjadi pada suatu reaksi kimia itu dinyatakannya dalam perubahan entalpi ya. Nah, nanti makanya ada perubahan entalpi negatif, positif. Nah, jika kita gunakan diagramnya, kita bisa lihat saja seperti yang telah dijelaskan tadi. Ini ada sebuah reaksi memiliki nilai di sini ya, nilai awalnya ya. Misalnya di sini kan berarti dia masih reaktan.
reaktan. Kemudian setelah dia bereaksi menerima kalor, menerima panas, nah dia di sini naik, jadi nih energinya naik ke atas menjadi produk. Nah, sedangkan rumus delta H itu kan delta H itu kan berarti apa? Produk dikurang reaktan. Karena produknya lebih besar dikurang reaktannya lebih kecil, maka nilainya plus atau lebih dari 0. Nah, dan bagaimana yang eksoterm? Yaitu kebalikannya ya. Nah, kebalikannya. Dari awal ini sebelum bereaksi, jika kita lihat di sini posisinya misalnya adalah di sini reaktan. Kemudian dia terjadi sebuah perubahan, bisa itu perubahan fisika atau kimia. Lah, lalu ternyata dia mengeluarkan panas, kalornya keluar. Oleh karena itu dia turun energinya. Nah, jadi produknya ada di bawah. Ini turun ya. Nah, karena telah keluar tadi. Tahannya bagaimana? Jadi tetap rumusnya tetap sama, produk dikurang reaktan. Nah, jadinya dia minus daripada 0 karena yang produknya nilainya lebih kecil, perubahannya minus. Untuk contoh-contohnya apa saja? Nah, kemudian sekarang untuk contoh-contoh reaksinya ya apa saja. Nah, jadi yang penting kita harus ingat teorinya ini dulu ya. Kalau kita ingat teori ininya, berarti kita untuk contoh itu lebih mudah ya. Jangan hanya dihafalkan contohnya apa, tapi dihubungkan dengan apa tadi definisinya. Nah, itu nanti akan lebih mudah. Misalnya saja perubahan cair ke gas, lalu ada padat ke cair. Ini kan kalau kita hubungkan dengan yang tadi kita nggak bisa ya, kita ngelihat reaksinya seperti apa tadi, panas atau dingin. Nah, ini kita lihat saja misalnya cair. Cair kenapa menjadi gas? Nah, kan pasti misalnya air saja, air menjadi gas karena dipanaskan, dikasih panas, dikasih kalor, dikasih api. Nah, itu jadi panas. Kalau sudah mencapai tingkat energi tertentu, nah dia berubah menjadi gas. Begitu juga padat. Misalnya es batu. Es batu kita panaskan, kita kasih panas. Ini es batunya, ini misalnya. Kemudian ini lingkungannya. Kita kasih air panas gitu ya. Ini kan panasnya terus masuk. Nah, kemudian dari es batu itu makanya menjadi cair. Perubahan-perubahan fisika. Kalau untuk bagaimana dengan yang ini juga hampir sama sih, sebaliknya saja eksoterm tadi dari sistem. Nah, kalau yang sini masih nyambung tadi ya. Jadi dari api, dari reaksi ini api unggun ini kayu yang terbakar mengeluarkan panas. Ini kan nanti kan kayu ini kan organik ya, dari senyawa ini C, karbon, hidrogen dan oksigen ya, kemudian ditambah O2, nanti dia menjadi CO2 plus H2O ya, ini dan biasa ada karbonnya juga. Nah, ini nanti dari reaksinya api unggunnya mengeluarkan panas ke lingkungan. Dan juga bagaimana dengan air menjadi padat. Nah, ini misalnya dari air menjadi es batu. Itu kan semakin dingin ya kan? Semakin dingin, kemudian berarti itu maksudnya panasnya keluar semua tuh, dari misalnya suhunya tadinya 50 atau suhunya 30 derajat, kemudian suhunya semakin turun, berarti panasnya keluar,
panasnya semakin keluar, akhirnya menjadi padat. Begitu juga dengan gas. Pada gas, misalnya ini kan ada uap panas ya, uap panas. Uap panas ini nanti jadinya dia jika setelah semakin dingin suhunya, misalnya pada saat memasak, nah itu masak air ya yang sering kita contoh pada kehidupan sehari-hari. Nah, itu semakin lama jika sudah di atasnya mungkin biasa kita ada kaca. Nah, itu nanti mengembun. Jadi karena suhunya juga sudah turun ya, terkena daripada benda tersebut, lingkungannya. Jadi keluar, panasnya semakin keluar, akhirnya dia berubah jadi gas menjadi cair, seperti itu. Dan jangan lupa materi ini ada di bisakimia.com ya. Ini saya juga ngambil salah satu artikel dari bisakimia.com. Di bisakimia.com ini ada contoh-contoh soalnya juga. Sudah ada seperti ini. Kalau yang lebih suka membaca, bisa di bisakimia.com dibuka. Ya, semoga bermanfaat. Begitu saja untuk materi kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.